Perempuan kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur ini memiliki mimpi besar memberdayakan ekonomi kerakyatan di daerahnya. Ia kemudian menggagas berdirinya Du Anyam, salah satu kewirausahaan yang didirikan pada tahun 2014 dan sudah mendampingi ribuan perempuan dalam usaha kerajinan tangan agar bisa berkembang dan memiliki akses pasar. Pengagum Bung Karno ini memiliki komitmen kuat dalam memberdayakan kaum perempuan di Flores agar bisa mandiri secara finansial. Kita sambut Hana Keraf, Co-founder and Chief of Community and Partnership Kreologi oleh Du Anyam. Halo Marketeers, selamat datang di Marketeers Hangout bersama saya Hana Keraf, Direktur Komunitas dan Kemitraan Kreologi oleh Du Anyam. Nah, hari ini kita akan belajar nih bareng teman-teman UMKM sekalian tentang bagaimana kita bisa meningkatkan usaha kita, terutama kalau teman-teman di luar sana menjalankan atau mendirikan sebuah UMKM berbasiskan ekonomi kreatif. Nah, kita bukan hanya bicara tentang nanti ke depannya akses pasar, tapi kita hari ini akan belajar tentang gimana sih di belakangnya menjalankan usaha itu. Hari ini kita akan belajar tentang satu rantai pasok. Teman-teman pasti familiar ya, rantai pasok itu aliran yang terjadi di belakang usaha kita sebelum produk atau jasa yang kita buat itu tiba sampai di pasar. Jadi yang kedua, kita akan memahami apa sih sebenarnya rantai pasok itu. Tiga, kita akan belajar nih dari studi kasusnya Du Anyam yang menjalankan rantai pasok produk kerajinan anyaman. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pengembangan rantai pasok usaha digital agar kita tetap bisa kompetitif dalam menjalankan usaha kita. Teman-teman harusnya familiar ya dengan Du Anyam. Du Anyam sendiri dimulai juga dari sebuah UMKM, dari skala mikro, kecil, sampai sekarang menjadi menengah. Dan produk yang kita tawarkan adalah produk kerajinan anyaman sendiri. Awal mula Du Anyam didirikan, sama seperti usaha pada umumnya. Kita berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan pendekatan bisnis. Nah, makanya hadirlah Du Anyam. Masalah apa sih yang ingin diselesaikan oleh Du Anyam sendiri? Masalahnya adalah tentang akses uang tunai bagi perempuan, terutama di daerah terpencil di Indonesia. Lalu kita manfaatkan nih, apa sih skill yang sudah ada di antara pengrajin ini, lalu kemudian bahan baku yang banyak tersedia di daerah lokal, lalu kemudian ternyata ada nih demand pasar terhadap produk kerajinan tangan. Nah, mempertemukan tiga aspek ini, jadilah dan lahirlah Du Anyam itu. Tapi apa gampang menjalankan Du Anyam? Ini produksinya dari desa yang cukup terpencil, tapi pembelinya itu bisa sampai di Bali, di Jakarta, bahkan sampai ke pasar ekspor. Nah, gimana caranya Du Anyam bisa memastikan produksi dari ratusan ibu-ibu penganyam bisa menjawab tantangan pasar sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang diminta oleh pasar. Nah, kita belajar ya. Kenapa sih kita harus fokus pada rantai pasok? Semoga teman-teman familiar ya dengan bahasa rantai pasok. Ada tiga nih masalah yang kita temukan selama menjalankan Du Anyam. Du Anyam ini kurang lebih udah 8 tahun sampai hari ini. Satu, tanpa adanya rantai pasok, kita tidak akan memiliki perencanaan produksi yang terorganisir. Bahaya ya, membelinya minta 1.000, kita cuma bisa sanggup produksinya 100, bahkan kirimnya terlambat. Lalu yang kedua, kita melihat masalahnya kurangnya konsolidasi logistik. Konsolidasi ini mungkin agak tinggi bahasanya, tapi konsolidasi artinya menyatukan jumlah pengiriman sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, harga yang lebih masuk akal sesuai dengan harga tawar kita kepada pembeli kita. Yang ketiga, kita jadi kekurangan pencatatan yang baik dari tahapan-tahapan produksi kita. Kalau ada satu tahap saja yang kita tidak melakukan pencatatan keuangan, wah itu bahaya, artinya usaha kita tentu akan tersendat. Nah, konsekuensinya apa sih? Kalau ketika kita menjalankan usaha, lalu ada tiga masalah ini. Satu, akan kehilangan omset atau pendapatan kita. Kita tidak bisa menjawab tantangan pasar yang besar. Diminta 10 bisa, diminta 20 bisa. Tapi ketika ada pembeli yang suka, diminta sampai 100 atau bahkan 1.000, nanti dulu. Udah bisa belum kita ngumpulin bahan bakunya, ngumpulin tenaga kerja yang mengerjakan, packaging, dan seterusnya sampai kemudian kita kirim. Kemudian kita tidak bisa berkembang lebih besar karena akses pasar yang tidak terjawab menyebabkan kita nggak punya akses modal juga. Orang nggak ada yang beli, ya uangnya nggak ada yang masuk.
Sehingga kita akan terus ada di skala mikro terus. Sehingga kita tidak menjadi berkembang. Berikutnya kita akan terlambat melakukan pengiriman dan loyalitas pada pembeli itu sebenarnya penting. Kalau sekali dua kali kita sudah terlambat, sudah pasti reputasi kita yang akan menjadi ancaman. Kemudian kita akan kehilangan kepercayaan karena rendahnya level pelayanan atau service yang bisa kita berikan. Dan yang terakhir, tingkat pemenuhan pesanan yang rendah. Artinya ya kita dalam setahun harusnya ada 10 order, ternyata kita cuma bisa menjawab 3 atau 4 order. Sayang sekali, dan ini menyebabkan kita menjadi sulit untuk berkembang dari skala mikro, kecil, sampai ke atas menengah dan seterusnya. Lalu konsekuensi kedua adalah hilangnya laba. Kita semua mau dong punya uang, nggak ada pengusaha yang tidak ingin menghasilkan profit gitu ya. Nah, kalau kita tidak memiliki pencatatan yang baik di dalam rantai pasok kita, tentu kita akan kehilangan laba. Satu, biaya HPP kita tidak jadi terorganisir dan kita akan memiliki persediaan yang tinggi. Kenapa persediaan yang tinggi? Karena produk-produk yang harusnya kita kirim tepat waktu atau produk yang harusnya kita produksi sesuai jumlah dari pembeli, ternyata nggak sesuai. Akhirnya masuklah ke inventory kita. Persediaan itu bentuknya uang loh, walaupun kita lihatnya adalah barang, tapi sebenarnya dia dicatat sebagai keuangan. Lalu yang kedua, biaya pengiriman tinggi. Harusnya kita mencatat biaya pengiriman untuk 100 produk, karena produksinya tidak dilakukan dengan baik, kita kirimnya sedikit-sedikit, 10, 20 dulu, ya ongkirnya jadi jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita langsung mengirimkan 100. Lalu kita memberikan harga yang terlalu rendah. Tadi ya, kalau kita tidak bisa konsolidasi logistik, kita tidak bisa melakukan perencanaan produksi dengan baik, pada akhirnya harga yang kita tawarkan jadi tidak sesuai dengan biaya produksi yang tepat bagi kita. Lalu akhirnya kita jadi memproduksi lebih mahal dan kita menawarkan ke pembeli justru harga lebih murah. Mau untung malah jadi buntung gitu. Lalu yang terakhir tentu kalau sudah hubungannya dengan pembeli dan ada keterlambatan dan ketidaksesuaian produksi, maka ada denda dan biaya yang bisa kita tetapkan gitu. Sekarang kita memahami sedikit tentang aliran dalam rantai pasok. Kalau yang kita tahu dan paling kasat mata sebenarnya aliran barang ya kalau dalam rantai pasok. Sebenarnya ada tiga aliran yang terjadi dalam rantai pasok. Satu adalah pergerakan barang. Ini dimulai dari pengadaan bahan baku, pembuatan sampel, sampai kemudian produk-produk ini ada di tangan perajin sampai kemudian ke pembeli kita. Jadi dari hulu ke hilir. Nah, contohnya juga aliran barang itu sendiri merupakan aliran barang tidak hanya dari perajin tetapi juga dari penyedia bahan baku, penyedia packaging, penyedia bahan setengah jadi sampai kemudian ke pembelinya sendiri. Nah, ini mungkin yang paling kasat mata dan teman-teman mungkin paling familiar ya. Nah, yang kedua adalah aliran modal. Aliran modal ini sebenarnya juga ada dua arah. Satu itu dari hulu ke hilir, tapi juga bisa dari hilir ke hulu gitu. Artinya hulu ke hilir itu kita dari produsen, kita membayar vendor-vendor kita. Vendor bahan baku, perajin kita, vendor logistik, sampai ke packaging. Nah, tapi kemudian ada aliran uang terbalik dari pembeli kepada kita, pengusaha atau UMKM. Nah, yang ketiga adalah aliran informasi. Nah, aliran informasi ini yang sangat umum tidak dilakukan pencatatan dengan baik, padahal ini sangat penting. Aliran informasi ini bisa dari hilir ke hulu maupun dari hulu ke hilir gitu. Dari hilir ke hulu contohnya ketika ada pembeli memberikan informasi. Bagaimana caranya informasi yang sama bisa kita sampaikan kepada perajin kita, kepada penyedia bahan baku kita, penyedia packaging kita, sampai ke pengiriman kita. Jangan sampai informasi yang disampaikan itu berbeda-beda. Apa aja sih jenis informasi yang harus disampaikan? Desain produk, ukuran produk, warna produk, harga atau HPP yang harga tawar yang sudah ditetapkan sampai ke HPP. Kalau informasi ini tidak disampaikan dengan baik, maka tadi salah satu masalah terbesar kita adalah menjual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi kita. Nah, kemudian aliran informasi berikutnya adalah aliran informasi sebaliknya dari hulu ke hilir. Bahan baku masih tersedia berapa banyak? Kapan bahan baku bisa dikirimkan ke sentra produksi kita? Bahan packaging ada berapa banyak? Harganya berapa? Kapan bisa dikirimkan ke sentra produksi kita?
atau informasi dari perajin kita sendiri. Berapa lama mereka bisa melakukan produksi dan berapa banyak orang yang bisa melakukan produksi supaya kita bisa mengirimkan tepat waktu ke vendor logistik kita, dan vendor logistik juga punya informasi penting bagi kita, yaitu durasi pengiriman. Sehingga produk bisa kita kirimkan tepat waktu ke pembeli. Nah, aliran informasi ini adalah salah satu hal yang paling sering luput untuk dilakukan dan diperhatikan oleh teman-teman UMKM. Sekarang kita lihat, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah rantai pasok? Tentu pada dasarnya setiap usaha itu beda-beda ya rantai pasoknya, tergantung produk, tergantung jasa yang ditawarkan. Namun pada dasarnya dalam sebuah siklus atau rantai produksi sebuah UMKM, pada dasarnya ada bahan baku, ada supplier ini bisa perajin, bisa supplier packaging, lalu kemudian ada produksi, distribusi, retailer, konsumen, dan kembali kemudian ke bahan baku. Ini semua akan saling berkaitan melalui 3 aliran yang saya sebutkan sebelumnya. Aliran barang atau jasa, aliran informasi, dan aliran uang atau modal. Satu contoh kasus yang hari ini kita akan lihat lebih mendalam selama 8 tahun kurang lebih mengembangkan rantai pasok adalah kasus Duanyam. Kenapa sih Duanyam bisa mengembangkan dari 16 ibu-ibu perajin tahun 2014 di NTT sampai hari ini kita bisa bekerja dengan lebih dari 1.400 perajin di NTT dan di beberapa daerah di luar Indonesia lainnya. Nah, salah satu yang menjadi kunci dari Duanyam adalah pencatatan informasi. Sehingga kami bisa memenuhi permintaan, bayangkan ya, dari 1.400 perajin, mereka semua harus memproduksi setiap bulannya, setiap minggunya, produk-produk yang berbeda kepada lebih dari 300 korporat atau pembeli yang kita miliki. Sehingga bagi kami yang paling penting, walaupun terjadi produksinya adalah di level komunitas atau community based production, tetapi pencatatan pada aliran informasi menjadi salah satu kunci terpenting dari Duanyam bisa berkembang dari 16 ibu-ibu menjadi lebih dari 1.400. Nah, Duanyam sendiri kita adalah kewirausahaan sosial, kita memproduksi sendiri serta mendistribusikan produk-produk kerajinan yang dibuat di daerah terpencil Indonesia dan kemudian kita distribusikan ke seluruh Indonesia sampai kemudian ekspor juga. Nah, pengalaman kami membangun pencatatan secara digital ini kemudian mendorong kami untuk membangun yang namanya Krealogi. Nah, ini adalah contoh alur barang, biaya, dan informasi dari salah satu subbagian produksi Duanyam. Kita lihat ya, di step 1 atau tahap 1 ada yang namanya penyedia bahan baku. Penyedia bahan baku ini adalah petani-petani lontar yang kemudian akan menyediakan jumlah bahan baku, kualitas bahan baku sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Duanyam kepada penyedia bahan baku. Sudah kelihatan ya, 1 ada aliran informasi. Yang kedua, ketika petani-petani ini bisa menyediakan produk bahan baku sesuai dengan kualitas yang kita minta, mereka kemudian akan mendapatkan aliran uang dari Duanyam. Yang ketiga, bahan baku ini sendiri kita minta untuk dijemur atau dikeringkan dengan standar kualitas tertentu. Nah, ketika mereka memenuhi pengeringan ini juga, kita akan memberikan dana, biaya pembelian langsung, beli putus kepada para penyedia bahan baku. Kedua, kita geser sedikit, bahan baku sudah ada, sudah sesuai kualitas, warnanya sudah oke, ukurannya sudah oke. Ini informasi yang sangat penting, warna, ukuran, lalu kemudian jumlah sudah oke. Kita beralih ke rumah penganyam atau ke mama-mama penganyam nih, perajin. Di dalam rumah perajin ini ada yang terjadi namanya pengolahan bahan baku. Jadi sebelum kita menganyam, pengolahan bahan baku. Kita sudah mendapat, Duanyam sendiri sudah mendapat informasi dari pembeli. Oh, desain anyamannya seperti ini, sobe misalnya nama keranjang. Sobenya ukuran suirannya harus 5 mm. Nah, di rumah perajin kemudian kita akan melakukan suiran. Salah satu langkah pertama dari persiapan menganyam. Nah, di suiran ini pun semua harus lurus dan ukurannya semua harus 5 mm. Tidak boleh berbeda-beda karena akan mempengaruhi desain produk. Nah, informasi-informasi ini kemudian kita sampaikan kepada para perajin. Sesudah disuir, bahan baku kemudian kita simpan di rumah anyam dan kemudian mulai kita distribusikan kepada ibu-ibu penganyam untuk mulai melakukan proses menganyam sesuai dengan desain produk yang diminta. Lalu yang terakhir, desain produknya sudah sesuai, kita ada quality control, lalu kemudian kita akan menyiapkan produk masuk ke gudang.
Nah, sini kita bisa lihat ya bahwa ada berbagai aliran yang terjadi. Satu, ada aliran bahan baku atau barang, di mana ada informasi untuk kualitas, seperti warna, ukuran, kekeringan dari bahan baku, dan kemudian ada pengadaan, ini jenis aliran barang, adanya pembayaran, jenis aliran modal, lalu kemudian ada informasi yang sangat penting yaitu pencatatan bahan baku masuk, bahan baku keluar, suiran masuk, suiran keluar, produk sudah selesai jadi dianyam, itu kemudian juga akan dicatat sampai kemudian pembayaran. Kalau sistem pencatatan tidak terjadi dari pengambilan bahan baku sampai produk jadi, maka sudah pasti Duanyam tidak akan bisa mengembangkan usahanya dari 16 perajin menjadi lebih dari 1.400 perajin. Kami bahkan tidak bisa menjawab lebih dari satu permintaan pasar karena semua informasinya berantakan. Kami tidak bisa lihat buku pengadaan bahan baku, tidak ada informasinya sama sekali. Tidak ada buku bahan baku, buku suiran, lalu buku produk setengah jadi, buku produk jadi, kemudian QC, pencatatan sudah sampai sejauh mana. Semua informasi ini sangat amat penting bagi kami untuk bisa memastikan produk yang kami kirimkan kepada pembeli bisa tiba tepat waktu, konsisten kualitasnya, dan juga sesuai dengan yang diminta desainnya oleh pembeli. Nah, ini salah satu contoh pencatatan, sangat sederhana. Dalam pencatatan kita ada bahan baku, kita hanya ambil satu bagian yang sangat kecil ya. Nah, dalam pencatatan kita ada bahan baku. Bahan baku sendiri itu ada pengadaan, transportasi, penyuiran, sampai pengawetan. Rumit ya, hanya bahan baku aja sudah ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Nah, dari 4 tahapan ini kita mencatat output yang kita terima, Duanyam, terima itu apa? Apakah bentuknya pucuk daun lontar, apakah sudah dalam suiran, sudah disuir per ukuran, atau ada suiran yang sudah diawetkan atau dikeringkan. Kemudian waktu, berapa lama sih pengadaan ini dilakukan, berapa banyak pucuk per berapa hari, transportasinya berapa banyak, lalu kemudian sampai penyuiran dan sampai ke pengawetan itu berapa jam dan dilakukannya. Biayanya berapa besar, itu juga perlu dicatat, dan kemudian biaya produksi. Ini dalam kurun waktu tertentu ya, periode tertentu terutama per produksi. Sedikit rumit, tapi pada dasarnya semua barang yang masuk ke kita, semua proses yang terjadi, itu yang penting perlu dicatat. Lalu kemudian proses anyam. Anyam sendiri apa sih output yang diharapkan? Oh, keranjang sobe misalnya namanya. Berapa lama kita melakukan menganyam ini? Berapa biaya pengolahannya sampai biaya produksinya? Lalu yang terakhir adalah transportasi sampai ke gudang dari Duanyam sendiri. Nah, setiap informasi ini akan membantu kita menentukan HPP, menentukan harga jual, sampai kemudian juga menentukan berapa banyak kapasitas produksi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Duanyam. Jangan sampai kita sangat senang suatu hari ada pembeli ekspor ya global kemudian datang ke Duanyam. Saya mau beli keranjang itu sebanyak 100.000 buah. Terus kita iya aja gitu. Padahal kita lihat kembali ternyata kapasitas produksi kita tidak sebanyak itu. Yang harusnya dilakukan, seperti Duanyam melakukan sekarang adalah kita melihat dari catatan kita berapa sih sebenarnya besaran kapasitas produksi Duanyam selama 3, 2, 1 tahun terakhir. Baru kemudian kita menjawab permintaan pasar tersebut. Sehingga Duanyam akan selalu punya brand positioning yang baik sekali di mata pembeli. Kita tidak pernah ingkar mengirimkan produk salah waktu, kita mengirimkan kuantitas dan kualitas selalu konsisten. Nah, yang terakhir, salah satu inovasi yang kami lakukan di Duanyam adalah sejak tahun 2019, kami kemudian melakukan pencatatan ini sudah tidak dengan buku lagi. Kami membuat aplikasi yang membantu ibu-ibu untuk kemudian melakukan pencatatannya di handphone saja. Karena handphone adalah produk yang selalu mereka pegang dalam tangan. Lalu kemudian ibu-ibu itu kalau punya buku biasanya ada anaknya lah, atau kemudian ketika hujan bukunya tulisannya jadi basah dan luntur, atau bukunya robek, bukunya dipakai orang-orang lain dan seterusnya, sehingga data dan pencatatan kami hilang. Dan dari buku dan penulisan buku itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipindahkan ke Excel dan kemudian kita analisa. Sekarang kita sudah ada aplikasi, tinggal di input datanya, ibu-ibu tinggal print di tempat, bahkan bisa ditempelkan di produk, dan Duanyam sekarang bisa meningkatkan penjualannya, dan pada akhirnya kami bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi lebih banyak perempuan di Indonesia. Terima kasih dan semoga ilmu ini membantu teman-teman semua.